Ketentuan untuk adjustment jurnal penyesuaian. Setelah diinput dokumen yang ke-1 dan yang kedua, ditotalkan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal pada perusahaan jasa. Yang akan kita bahas yaitu Salon Cantik. Sebelumnya kita sudah belajar dari jurnal umum, kemudian diposting ke dalam buku besar, kemudian dibuat neraca saldonya. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian Salon Cantik. Sebelumnya, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di rekening neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Nah, maksudnya dibuat jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan keadaan yang sebenarnya antara pencatatan dan kondisi di lapangan. Karena ada beberapa yang bisa saja membedakan, misalnya penggunaan persediaan, kemudian penggunaan beban, atau lain-lainnya. Nah, di sini terdapat neraca saldo Salon Cantik periode 30 Desember 2021. Kemudian ada bukti transaksi yang perlu diinput sebagai penyesuaian berupa bukti memorial. Nah, di sini dokumen bukti memorial nomor BM12-3 itu menyebutkan bahwa data penyesuaian aktiva tetap bulan Desember 2021 itu peralatan sebesar Rp800.000. Nah, maksudnya ini penyusutan peralatan karena peralatan itu merupakan akun aktiva tetap sehingga dia disusutkan karena digunakan sehingga ada nilai yang disusutkan. Nah, cara membuat jurnal penyesuaian ini yaitu masukkan ke dalam format penyesuaian. Di sini ada tanggal 31 Desember, FID nomornya yang ini, PM12-3, masukkan. Kemudian akun yang digunakan adalah depreciation expense atau beban penyusutan bertambah, simpan di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan atau equipment akumulasi depreciation-nya bertambah, simpan di kredit. Kenapa jurnalnya seperti ini? Karena di bukti transaksi diketahui bahwa penyusutan peralatan itu selama bulan Desember senilai Rp800.000, sehingga jurnal penyesuaiannya beban penyusutan atau depreciation expense bertambah, simpan di debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan bertambah, simpan di kredit, sehingga jurnal untuk dokumen 1 seperti ini. Selanjutnya, dokumen yang kedua, di sini diketahui data penyesuaian akhir periode. Pertama, persediaan akhir supplies atau perlengkapan senilai 8 juta. Kita lihat di neraca saldo akhir periode itu nilai supply itu senilai 10.350 dalam ribuan rupiah. Artinya sebesar 10.350. Padahal keadaan sebenarnya sisanya itu tinggal 8 juta. Berarti ada yang terpakai. Terpakai itu menjadi beban perlengkapan. Nah, masukkan ke dalam jurnal BM12-4, FID numbernya ini. Kemudian akunnya di sini beban perlengkapan atau office supply expense bertambah, simpan di debit, dan supplies atau perlengkapan berkurang, simpan di kredit. Nilai ini dari mana? Yaitu nilai supplies di neraca saldo sebesar 10.350 dikurangi dengan persediaan akhir yang sebenarnya senilai 8 juta. Sehingga yang terpakai atau yang menjadi beban adalah 2.350 atau dalam ribuan rupiah 2.350. Jadi kita catat yang terpakainya itu berapa? Yang terpakai itu menjadi
beban perlengkapan, sedangkan perlengkapannya berkurang karena digunakan, sehingga posisinya ada di kredit. Gimana, paham? Selanjutnya yang kedua, di sini ada beban asuransi yang telah kadaluarsa atau yang terpakai. Yang sudah kadaluarsa atau yang terpakai itu artinya sudah menjadi beban, sehingga beban asuransi bertambah, simpan di debit atau insurance expense bertambah, simpan di debit, dan prepaid insurance berkurang, simpan di kredit, senilai 1.500.000 atau dalam ribuan rupiah 1.500. Gimana, paham? Itulah jurnal penyesuaian untuk salon cantik, sehingga format keseluruhan untuk adjustment jurnal penyesuaian telah diinput dokumen yang ke-1 dan yang kedua, ditotalkan, totalnya itu 4.650 di sisi debit dan 4.650 di sisi kredit. Ini balance, artinya ini sudah menyesuaikan kondisi dengan yang sebenarnya. Gimana, sudah paham tentang jurnal penyesuaian? Semoga kalian paham ya.